Jadi saya berpesan kepada mungkin para pebisnis atau yang mau bisnis ya. Jadi intinya begini, ini ya saya berpesan seperti ini juga dari pengalaman pribadi. Jadi kalau pengalaman pribadi ya terkadang orang bisnis itu kan selalu bertanya modalnya dari mana kan gitu. Biasanya kan seperti itu. Terus kalau nggak punya modal, bagaimana cara memperoleh modalnya? Kan ini jadi pertanyaan mendasar sebenarnya oleh para pebisnis. Tapi alhamdulillah ya sampai saat ini ya prinsip saya intinya saya berbisnis itu ya membangun bisnis tanpa hutang istilahnya. Alhamdulillah sampai saat ini ya hutang saya itu zero lah, artinya nol ya. Saya nggak mengandalkan utang di perbankan, saya juga nggak mengandalkan utang saudara atau utang-utang yang lain lah yang sifatnya itu justru akan sebenarnya melemahkan bisnis saya sendiri. Jadi memang bisnis ini saya bangun ya pondasinya adalah membangun bisnis tanpa hutang. Dan alhamdulillah itu berkembang luar biasa. Kemudian dalam bisnis kan kita ini kan istilahnya jangan kita ini menjadi orang yang tamak lah, artinya menjadi orang yang rakus kan gitu ya. Kita ini kan juga harus bahasanya harus sering berbagi ya. Dengan lebih banyak kita berbagi ya sebenarnya itu juga mengundang rezeki kita sendiri ya. Ini pengalaman saya misalnya di waktu masa pandemi inilah, masa pandemi saat ini ya. Banyak orang yang saudara-saudara kita yang terpapar COVID, banyak saudara-saudara kita yang menderita. Itu kan bukan hanya orang yang sakit sekarang yang dirasakan, tetapi kan juga banyak juga usaha-usaha yang hari ini ya sekarang ini gulung tikar karena adanya aturan-aturan yang dulu PSBB lah, PPKM lah. Ya akhirnya kan juga banyak pengusaha-pengusaha ini yang sekarang ini jatuh ya, omsetnya menurun drastis. Alhamdulillah ya di tempat saya nggak sampai ya satu orang pun yang itu saya PHK atau saya berhentikan, yang mereka tetap bekerja dan alhamdulillah sampai saat ini ya saya masih tetap bisa eksis lah, artinya bisnis saya masih bisa eksis ya, artinya nggak sampai jatuh. Kemudian saya juga masih bisa untuk menggaji karyawan ya. Jadi tergantung itu niatan kita ya, artinya kan semua itu kan ya karena semua ini niatan karena lillahi ta'ala ya. Mungkin kalau karena bisnis kita karena Allah, juga karena niat kita semata-mata membantu orang ya, Allah mungkin dengan situasi seperti ini pun ya Allah masih menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Khairuddin. Saya sebagai owner Go Sumber Plastik. Dan alhamdulillah ya saat ini usaha saya ya, terutama kantor saya beralamat di Jalan Semarang nomor 4 GKB, atau tepatnya di Ruko Metro Park depan I Love GKB Gresik. Awal dari usaha saya ini ya, Go Sumber Plastik ini ya sekitar tahun 2015 ya. Saya mulai sebenarnya itu awalnya saya itu bisnis ikan ya, ikan segar ya. Saya sudah ngontrak ruko, namun bukan prestasi sehingga saya bingung waktu itu. Ini ruko sudah terlanjur dikontrak 2 tahun ya, sedangkan saya bisnis ikan itu baru berjalan 6 bulan sudah tutup ya. Akhirnya saya pikir dan alhamdulillah saya menemukan jalan ya. Saya tertarik bisnis plastik ya. Akhirnya saya mulai bisnis plastik ini ya sebenarnya hitungannya nggak sengaja kan gitu ya. Alhamdulillah akhirnya di sekitar pertengahan tahun 2015 saya merintis usaha ini dan alhamdulillah sampai sekarang usaha ini masih tetap berjalan. Ya alhamdulillah dalam membangun usaha ini ya pasti kita ini ada jatuh bangunnya. Apalagi saya ini kan tidak memiliki pengalaman. Pengalaman saya ya nol masalah tentang dunia bisnis plastik ini. Apalagi juga sebenarnya ini kan
bisnis ini kan juga meneruskan bisnis ikan yang One Prestasi. Kemudian juga waktu itu karyawan saya yang kebetulan yang dulunya saya ajak ngerintis untuk bisnis ikan juga saya tarik ke bisnis plastik ini, juga mereka juga nggak ada pengalaman sama sekali. Jadi sama-sama nggak ada pengalaman, saya nggak ada pengalaman, karyawan nggak ada pengalaman. Namun alhamdulillah di situ saya terjun langsung, ya istilahnya babat talas itu saya terjun langsung. Saya pelajari mulai dari hulu sampai hilir. Alhamdulillah akhirnya kendala-kendala itu juga bisa kita atasi. Ya, karena juga sebenarnya ya saya sedikit banyak memiliki sedikit ilmu ya untuk tentang manajemen bisnis, manajemen marketing ya, sekaligus bagaimana mengelola bisnis ini ya, sehingga alhamdulillah kendala-kendala itu bisa kita atasi. Sebenarnya cita-cita kecil saya itu bukan pengen jadi pengusaha ya, tapi saya itu sejak kecil pengen jadi tentara. Jadi setelah lulus SMA, saya itu langsung daftar tentara sampai beberapa kali, tapi ya mungkin Allah belum menghendaki ya, belum takdirnya untuk jadi tentara. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Nah, setelah kuliah itulah saya mulai berpikir bagaimana untuk membangun sebuah usaha. Walaupun sebenarnya setelah kuliah itu juga saya sempat bekerja, tapi dilala alhamdulillah ya saya tertarik ke dunia usaha dan akhirnya saya mulai mencoba, dan alhamdulillah sampai saat ini ya ternyata rencana Allah itu lebih indah dari rencana saya kan gitu. Ya, saat ini saya memiliki jumlah karyawan kurang lebih ya 70 orang. Ya, yang ya dari awal usaha ya kurang lebih karyawan cuma 3 orang kan gitu. Alhamdulillah sekarang berkembang jadi kurang lebih 70 orang lah. Ya pasti dalam mengelola usaha itu pasti ada suka dukanya. Ya mengelola usaha itu kan bukan hanya bagaimana kita mengelola produk, tapi kan juga mengelola SDM. Ya kalau mengelola produk kan barang mati, mungkin mau diapakan kan juga mudah lah. Tetapi kalau mengelola orang, mengelola SDM itu kan nggak semudah yang dibayangkan. Ya karena kita ini kan punya manusia itu kan punya istilahnya ribuan karakter ya, untuk menyatukan jadi satu karakter yang sesuai dengan visi misi perusahaan itu kan nggak gampang. Apalagi juga kita di sini punya visi, punya misi yang berbeda dari perusahaan-perusahaan yang lain. Lah memang itulah tantangan ya, artinya tantangan bagaimana mengelola bisnis ini ya. Tentunya apalagi dengan banyak cabang ini kan model sistem kontrol dan lain-lain itu kan juga harus optimal kan gitu. Makanya di tempat saya itu ya kita bekerja dengan by system kan ya. Dengan sistem itu kan sehingga usaha itu berjalan dengan sendirinya ya, bisa kita remote lah dari sini. Ibaratnya syukur-syukur nanti ya setelah berkembang pesat itu bisa istilahnya autopilot kan gitu. Ya kalau kita ngomong kelebihan itu kan nggak ada kecap nomor 1 ya. Ya tapi pasti kita itu kan namanya bisnis itu kan harus punya brand. Apa kelebihan atau apa keunggulan kita dibandingkan kompetitor kan gitu. Ya kita kan juga ngikuti tren perkembangan ya. Ya artinya karakter konsumen sekarang ini kan berbeda dengan karakter konsumen ya 5 atau 10 tahun yang lalu kan gitu. Ya sekarang ini kan konsumen kan maunya serba instan, serba cepat, serba online tuh kan gitu. Jadi mereka itu nggak mau istilahnya kayak ngantri terlalu lama, atau mungkin juga mereka ini nggak mau di situ juga terlalu nunggu, buang-buang waktu. Ya orang belanja itu kan maunya simple. Ya makanya kita lihat toko-toko modern, mohon maaf kalau saya sebut nama ya, kayak Indomaret, Alfamaret itu kenapa bisa eksis ya? Mereka tidak perang harga, tapi mereka perang pelayanan. Lah itu yang sebenarnya positifnya saya copy paste juga di situ. Cuman kan mungkin saya belum bisa seperti usaha-usaha seperti itu ya, yang memang sudah
modern, sudah punya cabang seluruh Indonesia. Ya tapi saya berupaya, ya artinya kita ambil positifnya saja ya, makanya di tempat saya itu saya katakan tadi ya, kita semi modern ya, targetnya itu intinya kan pelanggan itu puas kan, itu kepuasan pelanggan itu betul-betul menjadi target utama kami kan. Untuk marketing ya memang kebetulan jenis usaha saya ini kan istilahnya model retail kan gitu. Jadi kita ini kan model retail, nggak model apa istilahnya grosir ya. Jadi karena retail ya kita kan langsung ke user, ya langsung ke konsumen langsung kan gitulah. Nah masalah pemasaran ya kita ngikuti konsep yang umum lah artinya. Ya mungkin kalau di tempat saya itu saya sering ngasih apa istilahnya undian kan gitu, door prize. Dulu awal-awal kita ngasih door prize itu tahunan, ada hadiah umroh, sepeda motor, dan itu sudah kita lakukan. Kemudian untuk satu tahun terakhir ini ya kita model undian sifatnya bulanan. Jadi bulanan itu supaya biar lebih cepat, kalau orang tahunan kan kadang nunggunya terlalu lama. Kemudian juga pasti ya kita promo itu ya memang kita mengandalkan apa namanya referensi ya, artinya referensi pelanggan ya. Selama pelayanan kita baik ya, kemudian juga pembeli itu terlayani dengan baik ya, kemudian juga mereka merasa nyaman ya, itu merupakan marketing tersendiri ya. Artinya konsumen itu kita jadikan sebagai marketing ya, kita nggak bisa mengandalkan karyawan sebagai marketing, atau kita juga nggak selamanya mengandalkan dunia online kan gitu ya. Tetapi juga yang terpenting di sini bagaimana kita menciptakan konsumen itu juga sebagai marketing ya. Lewat referensi konsumen itulah akhirnya kita akan dapat pelanggan-pelanggan baru kan itu. Nah, itu yang terpenting ya. Makanya di tempat kita itu betul-betul ya itu kita jaga masalah pelayanan, kenyamanan. Makanya toko itu kita model seperti semi minimarket ya. Jadi kita tidak desain secara tradisional gitu ya. Yang pada umumnya orang jual plastik ya, tapi itu kita desain istilahnya semi minimarket ya, semi modern lah ya, supaya ya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya produk yang kita jual itu kan dari berbagai jenis plastik dan turunannya ya istilahnya. Ya baik itu alat apa istilahnya alat pesta, untuk istilahnya untuk apa hajatan, kemudian juga untuk kebutuhan perkantoran, rumah tangga, kuliner, pedagang kaki lima, yaitu kita sediakan. Kalau itemnya mungkin ya kurang lebih ada 2000 produk ya, produk dan turunannya kan gitu. Karena kalau misalnya kresek itu kan banyak ukuran kan itu. Ada yang ukuran besar, sedang, kecil dan seterusnya. Jadi kalau produknya ya kurang lebih sekitar 2000 item produk. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya saya punya sekitar 14 cabang ya. Yang 7 itu milik saya pribadi dan yang 7 itu adalah milik para mitra tuh. Karena saya juga membuka kemitraan ya. Walaupun belum belum merambah ke kota-kota yang lain, ini ya memang sifatnya kita juga masih uji coba lah ya, masih istilah tingkat keberhasilan dan kegagalan juga kita masih belum tahu. Saya itu kan punya ya namanya orang kan bolehlah punya cita-cita kan dikatakan ya, kalau cita-cita itu kan harus tinggi langit, cita-cita kan gratis kan gitu. Ya kalau harapan saya ke depan ya saya kepengen ya bisnis ini kan bukan hanya saya saja yang menikmati. Artinya kan ya saya merasa sudah cukup lah bisa seperti ini kan gitu, sudah merasa cukup lah. Saya kepengen bisnis ini berkembang. Ya paling tidak kita ini punya kontribusi ya, dengan saya misalnya contoh ya, saya buka satu cabang itu kan juga artinya bisa membantu banyak orang di situ. Pertama mungkin saya juga bisa membantu ya, orang yang kesulitan mencari kerja ya, dengan saya punya cabang kan di situ bisa merekrut tenaga kerja kan gitu. Yang kedua mungkin bagi orang-orang yang kesulitan usaha ya, artinya dia mungkin banyak punya modal, punya duit tapi nggak bisa muter lah, ini saya juga bisa membantu mereka untuk mencarikan jalan keluar ya, dengan bergabung misalnya bisnis di tempat saya ini kan mereka juga
nantinya juga punya usaha, daripada istilahnya orang disimpan duit lama-lama juga habis. Lah kalau diinvestasikan usaha seperti ini kan juga akhirnya kan juga bisa berkembang dan bisa membantu mereka. Dan ketika juga mereka istilahnya misalnya jadi mitra saya ya, mitra kan juga nanti butuh tenaga kerja lagi kan. Itu kan terus menerus. Lah ini yang ingin saya kembangkan. Jadi kalau target saya sih sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk ya. Saya pengen punya cabang minimal tuh ya seluruh Jawa Timur, di setiap kota itu kan ya saya target ya, insya Allah saya target lah, artinya di setiap kota Jawa Timur tuh saya punya cabang kan gitu. Ya syukur-syukur ya kalau Allah mengizinkan ya kita bisa punya cabang seluruh Indonesia ya syukur alhamdulillah. Ya pokoknya kita berupaya secara optimal lah ya, mudah-mudahan ya semakin banyak cabang itu kan juga semakin mengundang rezeki kan. Rezeki kan bukan untuk diri saya tapi juga untuk banyak orang lah. Saya pengen bisnis ini kan memang bisnis yang berkah. Makanya di tempat saya itu kan motonya kan belajar, bekerja, beramal. Jadi di tempat saya itu bukan sekedar teman-teman atau karyawan itu sudah sekedar bekerja, tapi juga bagaimana mereka bisa belajar setelah keluar dari misalnya nggak lagi kerja ikut saya, juga syukur-syukur bisa mandiri ya, karena sudah pernah belajar di tempat kita ya. Kita juga bekerja dan kita juga ya punya punya moto juga kita beramal ya. Beramal apa ya, kita kan ya kepengen artinya dari sisa sebagian rezeki kita, yaitu banyaklah yang orang-orang yang butuhkan, mungkin untuk anak yatim, untuk ya mungkin fakir miskin. Dan kegiatan-kegiatan ini juga sering kami lakukan ya dalam rangka upaya ya memang sekali lagi ya saya tidak kepengen ya bisnis saya ini untuk hanya diri saya sendiri. Saya kepengen bisnis ini berkah dan bermanfaat bagi banyak orang ya. Istilahnya kan sebaik-baiknya manusia itu kan yang memberikan manfaat kepada yang lain kan gitu. Saya juga berpesan ya, kita juga jangan terlalu berambisi, terlalu berlebihan. Ya semangat boleh lah, cuma terkadang orang berambisi ya tidak diimbangi dengan istilahnya kekuatan iman ya. Ya sehingga akhirnya orang itu menghalalkan segala cara. Orang pinginnya cepet, akhirnya banyak orang yang akhirnya kepengen cepet itu justru dia terpeleset dari keinginannya itu, keinginan hawa nafsunya tadi kan itu. Ya semua itu kan berproses. Ya artinya ibaratnya kalau kita ini belum waktunya punya mobil ya nggak usah memaksakan diri sampai kredit sampai apalah. Kalau belum waktunya untuk buka cabang ya sudah nggak usah memaksakan diri sampai mungkin pinjem bank dan untuk mengembangkan usaha dan seterusnya. Sama lah kalau kita memang belum waktunya punya rumah ya juga jangan terlalu memaksakan diri lah. Inilah ya kita ikuti aja proses ya proses yang benar ya, proses yang artinya benar itu yang proses yang Allah ridhoi ya, insya Allah lah Allah itu akan membuka jalan ya. Artinya mungkin kita saat ini buntu tapi Allah itu kan punya banyak jalan menuju Mekah lah biasanya kan gitulah. Jadi ini sekedar mungkin juga ngasih motivasi teman-teman atau yang mau usaha maupun yang sedang usaha, percayalah ya insya Allah rezeki itu nggak akan tertukar ya. Hanya selama ikhtiar kita benar, jalan kita benar ya, insya Allah itu akan membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Dan bisnis itu paling enak kalau berkah ya, jadi manfaatnya betul-betul dirasakan banyak orang. Dasarnya itu kan bisnis saya itu kan pinginnya saya itu bermanfaat untuk banyak orang, bukan untuk saya pribadi. Sekali lagi kalau saya pribadi satu toko itu cukup ya, artinya cukup itu ya untuk menyekolahkan anak saya, untuk ngasih nafkah istri saya, untuk kebutuhan sehari-hari, insya Allah cukup lah. Saya kepengen kan bisnis itu bermanfaat banyak orang, baik hasil yang saya peroleh maupun ya nanti hasil yang diperoleh oleh teman-teman mitra misalnya kan gitu. Makanya kenapa saya buka kemitraan, saya juga pengen berbagi istilahnya, berbagi ya berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, berbagi rezeki lah. Karena sekali lagi kalau semua saya makan semua, insya Allah itu sudah lebih dari cukup kan gitulah. Lah model bisnis di tempat saya itu kan ada dua sebenarnya. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua itu ada istilahnya lapak GSP. Lah kemitraan itu ya bagi mungkin orang yang mau investasi ya misalnya dia punya modal namun kesulitan untuk buka usaha. Lah di tempat saya kan tinggal copy paste, sistem tinggal mengikuti sistem di tempat kita, sistem semua kita siapkan. Lah mereka nanti tinggal copy paste dan ya akan kita bantu mulai dari nol ya sampai betul-betul ya mereka ini
ya sukses kan gitu. Lah nanti ketika wan prestasi maka kita akan menggaransi istilahnya. Kita garansi ibaratnya modalnya anggaplah 50 juta atau 100 juta ya. Nanti itu akan kita kembalikan atau kita ambil alih atau kita take over ya, karena ya kebetulan produk-produk yang dijual itu kan yang saya jual ya. Artinya kalau saya ambil kembali kan juga nggak ada masalah buat saya, nggak ada yang merugikan saya. Lah kemudian ada istilahnya lapak GSP. Lah lapak GSP itu istilahnya bagi orang-orang yang modalnya sedikit, modalnya kecil. Lah itu istilahnya bisa nitip barang di tempat saya. Ya misalnya ada orang yang punya modal taruhlah 5 juta, sudah sampai nitip barang saya, tapi barangnya saya tentukan, sudah sampai nitip tisu ke tempat saya, nitip kotak nasi atau nitip apa namanya plastik resek atau sedotan atau apapun ya, nanti jenengan nitip ke saya. Lah nanti kalau barangnya laku ya nanti akan kita bayar. Itu model apa? Jadi artinya kalau mau istilahnya belajar atau mau istilahnya investasi atau mungkin masih ragu, ya bisa menitip istilahnya menitipkan barang. Ini bukan nitip duit loh ya, nitip barang. Lah dengan nitip barang itu kan ya mereka bisa ngontrol dan seterusnya. Bahkan ke depan tuh kita siapkan aplikasinya secara sistemnya. Jadi orang tahulah stok barang saya masih berapa. Jadi nggak perlu ke toko saya, itu bisa dikontrol dari rumah per menit per detik ya. Barangnya itu yang laku berapa, ya keuntungannya berapa ya. Nanti itu bisa langsung apa namanya, bisa langsung misalnya uangnya mau diambil sewaktu-waktu diambil monggo, tapi yang jelas ya tetap barangnya harus tetap dijaga supaya stoknya aman. Nah, jadi ada dua model sistem kerjasama dan ini kita semuanya by system dan ini juga kita garansi. Jadi nggak usah khawatir misalnya nitip tisu kok tisunya nggak laku terus diminta duit, ya akan saya kembalikan uangnya. Jadi seperti itulah mungkin gambarannya ya. Kita bisnis tuh nggak usah ribet-ribet ya, kita simple ya. Yang penting kita ini saling menjaga ya, kita bisa amanah artinya sama-sama amanah ya. Yang poinnya satu ya, kita ini pengen bisnis itu berkah. Jadi nggak saling merugikan, nggak saling mendolimi. Kalau omset sih saya nggak perlu menjelaskan secara apa ya istilahnya, secara real ya. Tapi alhamdulillah dari bisnis yang ada saat ini ya dulu sebelum pandemi ya, saya setiap 1 tahun itu ya memberangkatkan umroh karyawan yang masa kerjanya 5 tahun saya berangkatkan umroh. Ya kalau dikatakan hasilnya ya alhamdulillah saya apa namanya sudah berangkat haji sama orang tua dan seterusnya ya alhamdulillah. Artinya ya kemudian juga alhamdulillah lah Allah kasih saya kemudahan ya, bisa ada investasi macam-macam lah artinya. Kemudian yang saya syukuri lah semua itu di luar target saya kan gitu. Jadi bisa diperkirakan sendirilah kalau kita punya apa namanya 14 cabang ya jenengan bisa hitung sendiri. Artinya kalau bisnis itu berkembang ya bertambah, berarti kan bisnis itu berkah, berarti bisnis itu eksis ya. Kecuali ya tokonya buka tutup kan itu ya. Ya itulah mungkin itu ya sekedar apa untuk sebagai penyemangat ya. Insya Allah bisnis ini sangat potensial ya karena segmennya cukup luas. Ya plastik itu kan tidak hanya di desa, tidak hanya di kota ya, dimanapun insya Allah orang butuh ya. Tinggal kita bagaimana memanajemen ya secara sistem ini kita kelola dengan baik ya, sehingga yang bisnis itu bisa menghasilkan sesuatu yang ya sekali lagi manfaatnya untuk banyak orang tadi ya. Ya saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa ya yang telah menonton video ini ya di channel YouTube ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, sekaligus bisa memberikan inspirasi kepada semua saja. Dan silahkan ya bagi mungkin pemirsa yang mungkin ya pengen memulai usaha atau mungkin sedang usaha ya, merasa kesulitan ya, saya siap untuk membantu ya. Syukur-syukur bisa bekerja sama dan menggandeng tempat bisnis kami ya saya persilahkan, saya terbuka ya, ini untuk umum, untuk siapa saja. Demikian yang bisa sampaikan ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.